Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah dengan stambuk 120.80. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai W3 School, yaitu JavaScript. Nah, di sini saya diberikan tugas untuk menjelaskan beberapa contoh JavaScript. Seperti berikut, saya akan share screen. Nah, di sini tuh ada yang pertama ada JavaScript event atau biasa disebut event acara. Yang kedua itu ada JavaScript string. Yang ketiga JavaScript string methods, dan yang keempat itu JavaScript string search. Yang kelima JavaJS numbers. Yang keenam JavaScript number methods. Yang ketujuh JavaScript array. Yang ke-8 JavaScript array methods. Yang ke-9 JavaScript array sort. Yang ke-10 JavaScript array iteration. Dan yang ke-11 itu atau terakhir JavaScript array counts. Sini saya akan menjelaskan materi tentang JavaScript. Di sini acara JavaScript atau biasa disebut JavaScript event, dan di mana itu peristiwa HTML adalah hal yang terjadi pada elemen HTML ketika JavaScript digunakan di halaman HTML. JavaScript dapat bereaksi pada peristiwa ini. Cara HTML yaitu peristiwa HTML dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Berikut adalah beberapa contoh peristiwa HTML. Di sini pertama ada HTML web. HTML telah selesai dimuat. Bidang input HTML telah diubah, dan yang ketiga tombol HTML diklik. Seringkali ketika peristiwa terjadi itu Anda mungkin dapat melakukan sesuatu. JavaScript juga memungkinkan Anda mengeksekusi kode saat peristiwa terdeteksi, dan di sini juga HTML memungkinkan atribut event handler dengan kode JavaScript untuk ditambahkan ke elemen HTML. Nah, di sini ada contoh kutipan tunggal dan ganda. Kalau kutipan tunggal itu contohnya seperti begini. Ada kutipan tunggal satu di atas ini, di antara di sebelum sum JavaScript dan sesudahnya. Dan yang contoh kutip ganda itu seperti ini. Ada dua kutipnya. Nah, untuk kode unlit attribute itu ditambahkan dengan button element. Contohnya seperti kayak gini. Nah, kita coba saja. Di sini seperti begini, ditambahkan buttonnya. Untuk ID-nya itu demo. Nah, di sini kita coba tes. Nah, di sini tuh terdapat event untuk acara sini untuk waktu apanya. Pada contoh di atas, kode JavaScript itu mengubah konten elemen dengan ID demo. Pada contoh berikut, kode mengubah konten elemen sendiri menggunakan this inner HTML. Di sini contohnya button only this inner HTML that time is button. Nah, kalau kode JavaScript seringkali panjangnya beberapa baris. Lebih umum ketika kita melihat atribut secara memanggil fungsi. Atribut acara memanggil fungsi. Contohnya itu kayak begini. Display that the times is button. Seperti contoh ini. Nah, untuk acara HTML umum itu ada beberapa. Pertama itu peristiwa dalam perubahan. Kalau deskripsinya itu elemen HTML telah diubah. Nah, pokoknya contohnya itu seperti kayak begini.
selanjutnya itu yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Seperti contoh begini, itu yang pertama hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dimuat, dan yang kedua itu hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup. Yang ketiga itu tindakan harus dilakukan saat pengguna mengklik tombol. Yang keempat ada konten yang harus diverifikasi saat menggunakan pengguna memasukkan data, dan masih banyak lagi. Metode yang berbeda dapat digunakan untuk membiarkan JavaScript bekerja dengan baik. Bekerja dengan acara begini. Atribut acara HTML dapat mengeksekusi kode JavaScript secara langsung. Atribut acara HTML dapat memanggil fungsi JavaScript, dan Anda dapat menetapkan fungsi pengendali acara Anda sendiri ke elemen HTML. Yang keempat itu Anda dapat mencegah acara dikirim atau ditangani, dan yang kelima itu sebanyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke string JavaScript atau JavaScript string. Untuk JavaScript string itu string JavaScript digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Oke, contohnya begini. Kita coba. Begini. Dengan tanda kutip Jode. Seperti ini jadinya. Atau Anda dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda. Nah, seperti contoh ini, let carnem 1 Volvo. Yang ini XJ60 tanda kutip. Nah, Anda dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tidak cocok dengan tanda kutip di sekitar string. Contohnya kayak begini. Yang pertama itu let answer 1 it's a red. Lihat sini jadinya seperti ini. Tanda kutip ini. Nah, kalau panjang tali atau untuk menemukan panjang string, gunakan length huruf pertebawaan. Seperti contohnya kayak begini. Kalau untuk dapat panjang string, menggunakan length kayak begini. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. BCD sampai Z. Length. Karakter pelarian itu karena string itu harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string. Kayak begini. Let text tanda kutip we are the skeleton tanda kutip Vikings tanda kutip lagi from the north titik tanda kutip. Nah, sering akan dipotong menjadi kami adalah yang tersebut. Solusi untuk menghadiri masalah ini adalah dengan menggunakan karakter escape backslash atau karakter escape backslash mengubah karakter harus menjadi karakter string. Seperti contoh di sini. Kodenya yang seperti begini, resultnya seperti begini, dan deskripsinya seperti begini. Menyisipkan tanda kutip ganda dalam sebuah string. Yang urutan ini seperti contoh di sini. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti contoh yang kayak begini dimasukkan tadi di antara anunya. Ini hasilnya. Untuk 6 urutan pelarian lainnya valid dalam JavaScript. Yang seperti kayak begini. Kodenya itu ada kayak begini, kalau resultnya ada kayak begini.
expect, compete, newline, correct, return, horizontal tabulator, vertical tabulator. Nah, 6 karakter di atas ini pada awalnya dirancang untuk mengontrol mesin ketik atau teletype dan mesin fax. Mereka tidak masuk akal dalam HTML. Kalau untuk melanggar garis kode panjang itu, keterbacaan terbaik program seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Jika pernyataan JavaScript tidak memuat pada satu baris, tempat terbaik untuk memecahnya adalah setelah operator. Anda juga dapat memecah baris dalam string teks dengan satu garis miring, seperti contoh begini. Di sini metode ini tidak metode yang disukai. Ini mungkin tidak memiliki dukungan universal. Beberapa browser tidak mengizinkan spasi di belakang karakter, garis miring karakter kayak gini. Contohnya garis miring baru dolly, tulis saya dolly. Contohnya itu, nah di sini dolly, hello dolly, sini hello dolly. Nah, cara yang lebih aman itu untuk memecah string adalah dengan menggunakan penambahan string. Seperti contoh di sini ada penambahan di sini. Nah, untuk hasilnya itu seperti begini, hello dolly, hello dolly. Di sini ada tanda tambah yang ditambahkan. Untuk tidak dapat memecah baris kode dengan garis miring terbalik atau kayak begini, kan biasanya garis miring begini, ini terbaliknya. Contohnya seperti begini, yang hasilnya begini. Nah, string bisa menjadi objek. Yang biasanya itu string JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal let first name John. Tetapi string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Let first name sama dengan new string John, tanda kutip John. Contohnya itu kayak begini. Nah, di sini tuh ada string dengan objek. Seperti ini saya string dengan JSON objek. Jangan membuat string sebagai objek. Ini memperlambat kecepatan eksekusi. Kata neo kunci memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil yang tak terduga saat menggunakan tanda sama dengan operator string yang sama adalah sama. Seperti kita coba kita lihat contohnya seperti ini. Selanjutnya itu saat menggunakan tanda sama dengan itu 3 operator, nilai yang sama mungkin tidak sama karena operator mengharapkan kesetaraan baik dalam tipe data ataupun nilai. Ini kita lihat contohnya. Nah, ini hasilnya string and object cannot be separately converted. Atau bahkan lebih buruk, itu objeknya tidak dapat dibandingkan seperti begini. Nah, contohnya itu seperti begini juga. 3.
perhatikan perbedaan antara yang dua sama dengan tiga sama dengan. Perhatikan juga bawahnya, membandingkan dua objek JavaScript akan selalu kembali false. Baik, kita lanjut yang ketiga itu JavaScript string method atau JavaScript string JavaScript string method. Metode JavaScript string. Nah, di sini metode string membantu untuk Anda bekerja dengan string. Metode dan properti string, nilai primitif seperti John Doe tidak dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Nah, tetapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memerlukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Di sini kita lihat panjang tali. Di sini the leg itu properti mengembalikan panjang string. Contohnya seperti ini. Di sini ada panjangnya itu ada 26. Nah, untuk mengekstrak bagian string itu ada 3 metode untuk mengekstrak bagian dari string. Yang pertama ada slice atau start end, yang kedua substring, dan yang ketiga ada substart. Untuk metode irisan itu kita menggunakan slice, mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil dua parameter, posisi awal dan posisi akhir. Yang dimana itu akhir tidak dimaksud. Contoh, ini memotong sebagian string dari posisi 7 ke posisi 12 atau 13 kurang 1. Nah, ini contohnya. Ingat, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0. Ini contohnya. Jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contoh, ini memotong sebagian string dari posisi min 12 ke posisi min 6. Contohnya seperti begini, kita tuh menggunakan startnya itu apel warna kiri. Kalau star slice nya itu ini kayak begini contohnya, min 12 dan min 6. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, metode ini akan memotong string. Ini contohnya start slice itu 7. Atau menghitung dari akhir. Ini contohnya. Untuk metode substring itu mirip dengan slice. Yang perbedaannya itu perbedaannya itu kalau substring itu tidak dapat menerima indeks negatif. Contohnya itu seperti begini. Substring dia hanya positif nilainya, tidak ada negatif. Banana. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, substring akan mengiris sisa string. Untuk metode substart itu mirip dengan slice. Perbedaannya itu parameternya kedua menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Contohnya seperti ini.
hasil race akan menjadi banana. Bisa kita lihat. Nah, ini hasilnya banana. Dan ini contohnya literat apel banana yang substrat tujuan hasilnya itu banana. Nah, jika Anda menghilangkan parameter kedua, substar akan mengiris sisa string. Contohnya seperti begini. Nah, ini contohnya. Lanjut, kita ke yang ini. Jika parameter pertama negatif, posisi dihitung dari akhir string. Ini contohnya starting pada apel banana kiwi, dia itu ada minimal partnya jangan ambil dari akhir dari kiwi. Nah, mengganti konten string, the replace metode menggantikan nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Contohnya itu ada kayak begini. Let text-nya itu please visit Microsoft, dan let new text-nya itu text replace the text replace. Di sini ada Microsoft dan Vertical School. The replace itu metode tidak mengubah string itu tersebut ini mengembalikan string baru. Secara default itu replace metode ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Contohnya kayak begini, please visit Microsoft dan Microsoft. Kalau untuk new text-nya itu neo replace Microsoft dan Vertical School. Seperti begini hasilnya. Nah, selanjutnya itu secara default itu replace metode ini buka huruf besar atau kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak akan berfungsi. Contohnya kayak begini, let text itu sebenarnya please visit Microsoft dan Microsoft. Yang kedua ada let new text itu text replace Microsoft dan Vertical School. Di sini yang dia katakan menulis metode ini buka huruf besar atau kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak akan berfungsi. Untuk mengganti tidak buka huruf besar atau kecil, gunakan ekspresi reguler dengan i tanda tidak buka. Contohnya kayak begini. Dia itu di text-nya itu dia tambahkan kata i, huruf i, jadi Microsoft garis miring i. Perhatikan bahwa ekspresi reguler itu ditulis tanpa tanda kutip. Untuk mengganti semua kecocokan, gunakan ekspresi reguler dengan G, bendera pencocokan global. Contohnya ini G ditambahkan di sini. Ini sebuah contoh semua ini. Dan di sini ada G ditambahkan ya. Anda akan belajar lebih banyak tentang ekspresi reguler di bab ekspresi reguler JavaScript. Mengubah ke huruf besar dan kecil. Itu sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan uppercase. Contohnya kayak begini. Di sini yang ditambahkan adalah uppercase-nya. Di sini kenapa ditambahkan uppercase? Karena dia mau mengubah huruf besar menjadi upper. Contohnya begini. String diubah menjadi huruf kecil dengan lowercase. Contohnya seperti begini. Teks satunya itu lowercase, ini ingin mengubah ke huruf kecil.
Kalau metode concate-nya itu menggabungkan dua atau lebih string. Contohnya begini. Hello world, dia itu tergabung. Nah, the concate metode dapat digunakan sebagai pengganti operator plus. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Seperti contoh kayak begini, concate kedua barisnya ini melakukan hal yang sama. Semua metode string mengembalikan string terbaru. Mereka tidak mengubah string asli secara formal, karena string tidak dapat diubah. String tidak dapat diubah, tetapi hanya diganti. Nah, kalau kita di sini menggunakan string trim itu menghapus spasi atau kedua sisi string. Seperti begini, kita tambahkan trim. Hello world. Nah, di sini ada padding string JavaScript. Untuk padding di awal itu dan di sini ada dua yang akan digunakan, path start dan path end. Yang dimana itu untuk mendukung padding di awal dan padding di akhir. Contohnya seperti begini. Ini kita pakaikan path start untuk padding di awal. Nah, kalau untuk padding di akhir itu ini tambahkan path end. Nah, string pada padding tidak digunakan di Internet Explorer. Firefox dan Safari adalah browser pertama yang mendukung padding string JavaScript. Di sini Chrome, di sini Chrome 57, Edge-nya itu 15. Kalau di sini Firefox-nya itu Firefox 48. Di sini maknanya Maret 2017. Kalau di sini April 2017. Kalau di Firefox Agustus 2016. Kalau ini Safari itu 10. Di sini hari di sini September 2015 dan Opera 44 di sini Maret 2017, sama dengan Chrome. Mengekstrak karakter string. Ada 3 metode untuk mengekstrak karakter string. Chart, pertama adalah chart atau precision, yang kedua adalah chart codeat, yang ketiga adalah access property. Untuk metode chart itu dia itu bertujuan untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu, posisi dalam sebuah string. Contoh, let text hello world. Di sini teksnya kita masukkan chart 90, dari chart itu dan 0. Nah, untuk metode chart code-nya itu di sini dia bertujuan untuk mengembalikan an icon karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Metode ini mengembalikan kode UTF 16 bilangan bulat antara 0 dan 65535. Untuk contohnya di sini yang memasukkan char codeat kayak begini. Nah, char codeatnya. Nah, untuk akses properti di sini ada ACMA Spread 5 2019 menggunakan akses properti pada string. Contohnya itu kayak begini. Nah, akses properti mungkin sedikit tidak terduga karena itu membuat string terlihat seperti array, tetapi tidak. Yang kedua itu tidak ada karakter yang ditemukan mengembalikan undefined, sedangkan char ada itu mengembalikan string kosong. Kalau itu hanya bisa dibaca start 0 sama dengan tanda kutip A, tidak memberikan kesalahan tetapi tidak berfungsi. Nah, sini ada contoh lagi. A itu di sini tidak berfungsi atau error.
dengan kesalahan, tapi di sini tidak berfungsi. Nah, jika Anda ingin bekerja dengan string sebagai array, Anda dapat mengubah menjadi array. Mengubah string menjadi array itu contohnya kayak begini. String dapat diubah dengan array dengan split. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini contohnya kalau array diubah, split array diubah menjadi split. Jika pemisah dihilangkan, array yang dikembalikan akan berisi seluruh string dalam indeks 0. Jika pemisahnya adalah tanda kutip array, yang dikembalikan akan berupa array karakter tunggal. Di sini ada contoh text split, tanda kutip, dan referensi. Di sini ada juga referensi string lengkap. Untuk referensi lengkap itu buka referensi string JavaScript lengkap versi. Contoh, coba. Nah, di sini ada JavaScript lengkapnya, tapi string properties and methods. Di sini ada string properties, string methods. Nah, kita sudah lihat contoh-contohnya di sini. Di sini juga ada start, chat kode, concat, constructor, and read, apa segala macam ini. Kita kembali ya. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke JavaScript string search atau pencarian string JavaScript. Nah, di sini metode JavaScript untuk mencari string ada 4, yang itu string index dari huruf, string last index of, string mulai dengan, dan string berakhir dengan. Nah, string index dari tanda kurung ini seperti begini. The index tanda kurung metode mengembalikan indeks posisi yang first terjadi teks ditentukan dalam string. Contohnya seperti ini. Di sini contohnya itu kita menggunakan index of. Kita akan coba. Dan di sini hasilnya 7. Di mana itu sehingga kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kosong, di sini 7. Nah, JavaScript itu menghitung posisi dari 0. Untuk posisi pertama dalam string itu 1 adalah yang kedua, kedua dan yang ketiga. Dan yang kita tahu di sini 0 adalah yang pertama. String index terakhir atau yang saya sebut last index of. Metode ini mengembalikan indeks dari terakhir menjadi terjadinya teks ditentukan dalam string. Seperti ini contohnya, yaitu hasilnya 21 karena mengembalikan indeks dari terakhir. Dan di sini ada both index of dan last index of ini returnnya itu sama dengan min 1 jika teks tidak ditemukan. Nah, contohnya seperti begini. Join itu sama dengan 1. Ini 1 sudah join. Nah, kedua metode menerima parameter kedua sebagai posisi awal untuk pencarian. Contohnya itu kayak begini. Untuk posisi metode parameter kedua. Dan
metode pencarian mundur dari awal dari akhir ke awal. Artinya jika parameter kedua adalah 15, pencarian dimulai pada posisi 15 dan pencarian ke awal string. Let's start dengan please locate where atau locate ini contohnya pokoknya. Untuk string pencarian itu the search metode pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali ke posisi pertandingan. Contohnya kayak begini. Startnya itu kayak begini. Kalau startnya itu search, apakah kamu menyadari kedua metode index of dan search ini sama? Mereka menerima argumen parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Kedua metode tersebut tidak sama, inilah perbedaannya. Kalau untuk search itu metode tidak bisa mengambil argumen posisi 1, 2. Kalau index itu tidak bisa mengambil nilai pencarian yang kuat. Di sini kita dapat belajar lebih lanjut. Di sini string pertandingan. Metode mas mencari string untuk ditujukan dengan ekspresi reguler dan mengembalikan ditujukan sebagai objek array. Contoh cari string untuk I. Nah di sini contoh teksnya itu ada teks masih yang isinya ada ain dan hasilnya semua akan ain. Baca lebih lanjut tentang ekspresi reguler di bab JavaScript Regex. Nah jika ekspresi reguler ini tidak menyatakan mengubah G untuk melakukan pencarian global, metode match ini hanya akan mengembalikan kecocokan pertama dalam string. Sintaksis string match range xp. Di sini ada range xp. Xp-nya itu regulate the value to set of a string express. Di sini ada array containing the message on item for each match. Nah untuk contoh kedua itu lakukan pencarian global case insentif untuk yain. Contohnya seperti begini. Nah string itu termasuk string includes metode mengembalikan true jika string berisi nilai tertentu. Contohnya ada kayak begini. Ada dukungan perambahan. Di sini ada kayak ada Chrome, Edge, Preview, Firefox, Safari, Opera. Dan di sini ada masing-masing explore-nya internet. Sintaksis. Di sini ada beberapa contoh string cross. Di sini ada terus start terus JavaScript version. Ini ada contoh. Nah, periksa apakah string menyertakan dunia mulai pencarian di posisi 12. Coba kita lihat. Tidak berarti tidak. Nah di sini string mulai dengan the start with kembali dari metode true jika string dimulai dengan nilai tertentu jika false. Contohnya itu text hello
welcome to the universe. Let's start with hello. Returns true. Coba sendiri. Kita lihat. Di sini ada sintaksis. Yang mana itu sudah start with. Kalau di level parameter itu ada dua sini. Itu search value dan start. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini start with, ini start with. Nah, di sini adalah catatan the start with metode kasus sensitif. Ini catatannya. The start with ini metode tidak didukung di Internet Explorer. Seperti ini. String berakhir dengan the end with atau kembali metode true jika string berakhir dengan nilai yang ditentukan jika false. Contohnya kayak begini. Periksa apakah string diakhiri dengan doi. Kalau akhirnya true ya betul. Ya di sini menghasilkan hasil akhir doi. Di sini nilai parameter ada dua lagi, yaitu search value dan length. Contohnya kayak begini kalau text and which. Itu metode kasus sensitif. Dia itu tidak mendukung metode Explorer berubah jadi kalau yang satu jadi 15, seperti 54, sama 10 dan 48. Oke. Untuk materi tentang string JavaScript string search itu sudah selesai. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke JavaScript number atau biasa disebut nomor JavaScript. JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanda desimal. Contohnya seperti contohnya di sini seperti kita lihat ada contoh let x dan let y. X-nya di sini 3,14 dan Y-nya 3. Nah, seperti ini. Di sini itu bilangan ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah eksponen. Contohnya di sini let x dan let y. Di sini x-nya sama dengan 135 dan let y 123 minus 5. Untuk nomor JavaScript itu selalu floating point 64 bit. Kenapa? Karena tidak seperti di banyak bahasa pemrogram lainnya, JavaScript tidak mendefinisikan berbagai jenis angka seperti bilangan bulat, pendek, panjang, floating atau point dan lain-lain. Nah, JavaScript itu selalu disimpan sebagai nomor floating point presisi ganda karena mengikuti standar internasional IEEE 74. Format ini menyimpan angka dalam nomor 4 bit, di mana angka pecahan disimpan dalam nomor bit 0 hingga 51 eksponen, dalam bit 52 hingga 62, dalam bit masuk 63. Tutup ini tadi. Nilai alias pecahan mantisa. Di sini 52 bit itu dengan 0 kurang 51. 0 sampai 61. Kalau eksponen sini 11 bit 52 sampai 62. Nah, kalau di sini tandanya 1 bit itu 63. Bilangan bulat itu angka tanpa titik atau notasi eksponen akurat hingga 15 digit.
Contohnya itu let X dan let Y. Di sini 15 digit, di sini kalau mau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini ada 15 digit X dan Y. Kalau X-nya itu ini itu lebih dari 15 digit ya. Jumlah maksimum di Simal adalah 17, tetapi aritmatika belum penting poin tidak terlalu 100% akurat. Contohnya kayak ini, let X itu 0,2 kali tambah 0,1, yang mana adalah 0,3. Dan sini, sini 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,34. Selanjutnya untuk mengatasi masalah di atas ada baiknya mengalihkan dan membagi. Contohnya itu let X sama dengan 0,2 kali 10 tambah 0,1 kali 10, ini menghasilkan bagi 10 itu menghasilkan 0,3. Nah, menambahkan angka dan string. Peringatan JavaScript itu menggunakan operator tambah untuk menambahkan, untuk penambahan dan penggabungan angka ditambahkan, string digabungkan. Nah, jika Anda menambahkan dua angka, hasilnya itu akan menjadi angka. Contohnya let X itu sama dengan 10, let Y sama dengan 20, dan let T itu sama dengan X sama Y, mana itu hasilnya itu 30. Nah, jika Anda menambahkan dua string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Seperti contohnya itu let X sama dengan 10, let Y sama dengan 20, let T sama dengan X sama Y, mana itu hasilnya itu string atau 10 angka ini. Jika Anda menambahkan angka dan string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Contohnya itu kayak begini, kayak tadi let X 10, Y itu sama dengan 20, karena ditambahkan kutip di sini, kutipnya di sini ditambahkan let Z X sama Y, yang dimana hasilnya itu 10, 20. Nah, ini jika Anda menambahkan string dan angka, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Yang dimana itu contohnya kayak begini. Nah, kesalahan umum adalah mengharapkan hasil menjadi 30. Seperti contoh di sini itu mengharapkan hasil 30, apakah ya tidak? Ternyata di sini isinya hasilnya itu 10, 20, bukan tidak bisa mengharapkan. Kesalahan umum adalah mengharapkan hasil 10, 20, 30. Iya, 30, 30. Dia menghasilkan 30, 30 karena ini itu dihasilkan, ditambahkan. Interpreter JavaScript bekerja dari kiri ke kanan. 10 tambah 20, pertama ditambahkan karena X dan Y, keduanya dibilangkan, kemudian 30 dan 30 digabungkan karena Z adalah string numerik. Di sini string JavaScript dapat memiliki komponen numerik, dimana contohnya kayak begini itu JavaScript akan mencoba mengkonversi string menjadi angka di sebuah operasi numerik. Ini akan bekerja. Contohnya ini juga akan berfungsi let X, let Y, let Z, dan itu string. Nah, dan ini akan berhasil ketika kayak begini. Ini menghasilkan 90 karena 100 kurang 10 itu sama dengan 90. Tapi ini tidak akan berhasil karena contoh begini. Nah, coba terakhir JavaScript menggunakan operator untuk menggabungkan string. Nah, di sini dengan bukan angka. Ini adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan sebuah resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan
string non numerik akan menghasilkan bukan angka. Contohnya kayak let x sama dengan 100 apa. Di sini il benen nomor string dia bukan angka. Namun jika string berisi nilai numerik, hasilnya akan berupa angka. Contohnya, ini let x sama dengan 100. 10 seperti apa? Yang menghasilkan di sini 10. Angka dapat menggunakan fungsi JavaScript global distan untuk mengatur apakah suatu nilai adalah angka. Let x sama dengan 100 apa distan. Untuk hati-hati untuk jika Anda menggunakan dalam proses matematika, hasilnya juga kanan. Contohnya, let x sama dengan 6 itu kalau sudah ada kanan itu menghasilkan kanan. Atau hasilnya mungkin sebuah rangkaian. Misalnya x ini dengan y-nya 5 itu bisa digabungkan menjadi nan 5. Nan adalah angka TP of nan kembali number. TP of nan itu sama dengan number di hasilnya. Dan tak terhingga itu infinity atau infinity adalah nilai yang akan dikembalikan JavaScript jika Anda menghitung angka di luar angka sebesar yang mungkin. Yang mungkin contohnya let number di sini, let main number itu 2. Willnya itu main number infinity. Dan di sini number main number. Let number sama dengan main number kali main number. Dengan pembagian 0 juga menghasilkan infinity. Contohnya let x sama dengan 2 per 0. Ini 2 0. Di sini yang menghasilkan infinity. Infinity adalah tipe of infinity kembali number. Contohnya di sini tipe of infinity. Number coba sendiri. Nah, di sini adalah infinity number. Hexadesimal itu menafsirkan konstanta numerik sebagai hexadesimal jika didahului oleh 0x. Contohnya let x sama dengan 0x, di mana itu hasil dari 25. Jangan pernah menulis angka dengan 0 di depan seperti 57. Berapa versi JavaScript menafsirkan angka sebagai oktal jika ditulis dengan angka 0 di depan. Secara default itu JavaScript menampilkan angka sebagai basis desimal. Tetapi Anda dapat menggunakan string metode untuk menampilkan angka dari basis 2 ke basis 36. Di sini basis hexadesimal itu basis 16, desimal atau basis 10. Oktal dapat oktal adalah basis 8, biner adalah basis 2. Contohnya itu let main number 32. Di sini stringnya 10, 32, 16, 8 dan 2. Nah, di mana itu teman 32, 0, 10, 0, 20, 50, 100.000. Angka bisa menjadi objek. Biasanya itu angka JavaScript adalah nilai primitif yang dibuat dari literal, seperti let x sama dengan 123. Tetapi angka juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci neo. Let y itu sama dengan number itu dengan nomornya 103. Untuk contoh let x itu sama dengan 103, let y dengan nomor 103 itu type-nya itu adalah number dan terus objek. Jangan membuat objek number ini memperlambat kecepatan eksekusi, karena itu kunci memperumit kode. Ini dapat menghasilkan beberapa hasil kata terduga. Cara menggunakan operator yang sama dengan operator angka yang sama adalah sama.
sebagai kata operator dua operator menghasilkan baris. Saat menggunakan operator angka yang sama tidak sama, karena operator mengharapkan kesetaraan dalam jenis dan nilai. Contohnya X sama dengan 500, Y sama dengan 500. Nah, kalau angka lebih buruk untuk tidak dapat dibandingkan. Contoh ini X sama dengan 500, Y sama dengan 500. Perhatikan perbedaan antara sama dengan 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode ke JavaScript number methods. Nah, untuk JavaScript number methods itu ini metode nomor JavaScript itu metode angka membantu Anda bekerja dengan angka. Metode dan properti angka itu seperti nilai primitif seperti 3,15 atau 2,15 tidak boleh memiliki properti dan metode ketanamkan objek. Tetapi dengan JavaScript metode dan objek seperti dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memerlukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Untuk metode toString itu toString metode mengembalikan nomor sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan pada semua jenis angka, literal, variabel, dan ekspresi. Sebagai contoh itu let S. Nah, di sini sebagai contoh X itu 123 dan di sini 123 itu toStringnya dan 100 tambah 23 itu di sini 123 hasilnya semua. Nah, metode to exponential. Di sini metode eksponensial mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dengan ditulis menggunakan notasi eksponensial. Benar-benar mendefinisikan jumlah karakter di belakang dari titik desimal. Contohnya let X ini. Nah, di sini contohnya let X 9,656. Nah, untuk to eksponensialnya itu dari 246 di sini jadinya 9,6. Metode itu dia mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. Contoh seperti let X sama dengan 9,656. Di sini untuk fixednya 0246 seperti tadi hasilnya di sini tambah di belakangnya itu akhirnya dia tidak pakai apa-apa. Precision itu mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Seperti ini contohnya. Untuk metode Belly, itu mengembalikan angka sebagai angka. Nah, contohnya kayak begini. Untuk Belly-nya itu dari 3 itu
variabelnya X, dan 1 itu variabelnya literalnya sudah 3, dan retursnya sudah 3 itu expressionnya itu sudah sama 23. Nah itu contohnya. Kalau dalam JavaScript itu angka dapat berupa nilai primitif, type of sama dengan number, dan objek type of sama dengan objek. The value of itu metode yang digunakan secara internal dalam JavaScript untuk mengonversi jumlah objektif nilai primitif. Tidak ada alasan untuk menggunakan dalam body Anda. Semua tipe DataScript memiliki value dan string metode. Mengubah variabel menjadi angka itu ada 3 metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka. Yang pertama number, persen, dan persen float. Nah, metode ini bukan metode angka, tetapi metode JavaScript global. Metode JavaScript global itu yang dapat digunakan pada semua tipe JavaScript. Ini adalah metode yang paling relevan saat bekerja dengan angka. Ini number seperti begini, float begini, persen begini. Dan metode number itu adalah number dapat digunakan untuk mengkonversi variabel JavaScript menjadi angka. Contohnya kayak number 2 itu atau number 5, number 10 ini contoh seperti begini. Nah, jika nomor tidak dapat dikonversi dan bukan nomor dikembalikan. Metode number yang digunakan pada tangga itu number juga dapat mengkonversi tanggal menjadi angka. Seperti number yang lihat ini seperti ini. Cobalah sendiri. Metode persen yaitu persen string dan membalikan bilangan bulat. Spasi diperolehkan hanya nomor pertama yang dikembalikan. Seperti contohnya kayak begini. Dan kalau tidak dapat dikonversi itu, bukan nomor dia dikembalikan. Dan metode persen float itu mempressing string dan mengembalikan angka. Spasi diperolehkan dan hanya nomor pertama yang dikembalikan. Seperti ini. Dan jika nomor tidak dikonversi, bukan berarti dikembalikan. Properti nomor. Di sini propertinya ada max value, min value, positive infinity, negative infinity, none. Nah, JavaScript min value dan max value di sini. Max value mengembalikan jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript kayak x sama number, titik, max, underscore value. Kalau min value itu angka terendah. Seperti contoh number dot min value. Kalau JavaScript positive infinity itu contohnya let x number positive infinity. Ini dia. Kalau positive infinity itu dikembalikan pada overflow. Misalnya di sini kita coba di sini infinity juga. Negatif JavaScript negatif infinity, contohnya let x number negatif infinity dikembalikan pada overflow. Seperti ini. JavaScript bukan angka. Seperti begini nomor 6. Adalah kata khusus JavaScript menunjukkan bahwa satu nomor akan nomor resmi. Mencoba melakukan ketika dengan string numerik akan menghasilkan angka. Contohnya let x sama dengan 100 level. X will be not a number. Properti angka tidak dapat digunakan pada variabel. Properti nomor milik subjek nomor JavaScript yang disebut number property ini dapat diakses sebagai number max value. Menggunakan number max value di mana number adalah variabel ekspresi atau nilai akan mengembalikan undefined. Contohnya seperti begini. Dan referensi nomor JavaScript itu ada lengkapnya di sini. Selanjutnya
kita masuk ke JavaScript arrays. Di sini JavaScript arrays itu adalah digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dari satu variabel. Contohnya seperti constant data, itu set, verbo, dan bmw. Apa itu array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item, nama daftar nama mobil, misalnya menyimpan mobil dalam variabel tunggal dapat dilihat seperti ini. Let car sub, let car Volvo, let car BMW, let car 1, 2, 3. Namun, bagaimana jika Anda ingin menelusuri mobil dan menemukan yang spesifik? Dan bagaimana jika Anda tidak memiliki 3 mobil tapi 300? Solusinya adalah array. Array itu dapat menampung beberapa banyak nilai di bawah satu nama, dan Anda dapat mengakses nilai dengan merujuk ke nomor index. Membuat array itu menggunakan liberal array adalah cara termudah untuk membuat array JavaScript. Seperti contoh kayak gini. Nah, kita cuma ini sebenarnya. Spasi dan jeda baris tidak penting. Deklarasi dapat menjangkau beberapa baris. Seperti contoh ini. Cobalah sendiri. Anda juga dapat membuat array lalu menyediakan element. Contohnya kayak gini ya. Nah, itu hasilnya dari ini. Kita punya JavaScript baru. Contoh berikut juga membuat array dan memberikan nilai padanya. Contohnya seperti yang di bawah ini. Ada constant array itu saya Volvo dan BMW. Kedua, contoh di atas melakukan hal yang persis sama, tidak perlu menggunakan array atau kesederhanaan. Keterbacaan dan kecepatan eksekusi, gunakan yang pertama itu metode liberal array. Akses elemennya itu akses dengan array itu Anda dapat mengakses dengan array dengan mengacu pada nomor index. Conscast, table, bmw, detek mengangkat semua. Catatan indeks array dimulai dengan 0 itu adalah elemen pertama dan 1 adalah elemen kedua. Mengubah elemen array. Ini cara mengubah elemen array dengan contoh kayak gini. Dikasih 0 karena dia pertama. Opel. Nah, akses array itu lengkap. Dengan JavaScript array lengkap dapat diakses dengan mengacu pada nama array. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Nah, di sini array adalah objek. Array adalah jenis objek khusus di type of operator dalam Java. Script mengembalikan objek untuk array. Tapi array JavaScript paling baik digambarkan sebagai array. Array itu menggunakan angka untuk mengakses elemen. Dalam sebuah contoh, personal mengembalikan John. Himpunan person itu John Doi 46.
objek menggunakan nama untuk mengakses anggota. Ini dalam contoh ini perusahaan first name mengembalikan John. Objek perusahaan itu first name John, last name Doe. G46. Coba di sini adalah elemen array yang bisa menjadi objek. Variabel JavaScript dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus. Karena itu Anda dapat memiliki variabel dengan tipe berada dalam array yang sama. Anda dapat memiliki objek dalam array, Anda dapat memiliki fungsi dalam array, dan Anda dapat memiliki array dalam array. Contoh di sini array 0, array 1, dan array 2. Itu terdiri no function dan my function dari class. Tidak ada metode array. Kekuatan sebenarnya dari array JavaScript adalah berbeda dan metode array bawaan seperti /, ini ada terms the number of elements, dan bawahnya sort the array. Metode array dibahas dalam bab berikut. Properti panjang link memiliki sebuah array mengembalikan banyak array dengan construct banana. Di sini ada pilihan banana, orange, apple, dan mangga. Banana, jeruk, apel, dan mangga. Di sini adalah pilihan mango, adalah mangga. Balance property selalu satu lebih dan indeks array tertinggi. Mengakses elemen pertama. Contoh fruit, banana, orange, apel, mango. Itu banana. Mengakses elemen array terakhir. Contoh ini. Dan terakhir itu adalah mango. Elemen array pengulangan. Contoh teraman untuk mengulang array menggunakan for loop. Contohnya seperti ini. Karena dia dapat menggunakan array for each. Contohnya seperti ini. Kita buka. Nah, ini contohnya. Dia menghasilkan banana, dia menurun begini. Mendapatkan elemen array. Cara termudah untuk mendapatkan elemen baru ke array adalah menggunakan push metode. Atau contoh kayak gini. Dia elemennya terpilih dalam garis tanda kurung. Di antara ini yang terpilih adalah orange. Nah, dia kayak begini. Setiap banyak terpilih, setiap yang dalam kurung itu terpilih yang muncul. Elemen baru juga dapat ditambahkan ke array menggunakan length property. Contohnya construct banana, orange, apple. Seperti ini. Peringatan, menambahkan elemen dengan indeks tinggi dapat membuat lubang yang tidak ditentukan dalam array. Jadi contohnya ini. Array asosiatif, banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama. Array dengan indeks bernama disebut array asosiatif atau hash. JavaScript tidak mendukung array dengan indeks bernama, dan JavaScript array selalu menggunakan indeks bernomor. Contoh personal integer, person 1, person 2, 4, 6. Oke, contoh ini. Dan menghasilkan itu 3, yaitu John. Peringatan, jika Anda menggunakan indeks bernama, JavaScript akan mendefinisikan ulang array menjadi objek. Setelah itu beberapa metode dan properti array akan menghasilkan hasil yang salah. Contohnya person di sini person first name John, person last name Doe, dan G46 seperti contoh sini.
perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript itu array menggunakan indeks bernomor, kalau objek itu indeks bernama. Array adalah jenis objek khusus dengan indeks bernomor. Kapan menggunakan array, kapan harus menggunakan objek. JavaScript tidak mendukung array asosiatif. Anda harus menggunakan objek ketika Anda ingin nama elemen menjadi string atau teks. Anda harus menggunakan array bila Anda ingin nama elemen menjadi angka. Hindari array baru. Tidak perlu menggunakan konstruktor array bawaan JavaScript array. Gunakan kurung rawal sebagai gantinya. Kedua pernyataan berbeda ini sama-sama membuat array kosong baru bernama point. Contoh ini. Nah, kita lihat ini saya bikin contohnya. Paling utama itu ini point. Kata kunci neo di sini, kata neo kunci hanya memperumit kode. Itu juga dapat menghasilkan beberapa hasil yang tidak terduga. Seperti contoh ini. Bagaimana jika saya menghapus salah satu elemen? Bagaimana menilai array? Pernyataanmu adalah bagaimana saya tahu jika suatu adalah array. Masalahnya adalah operator JavaScript type of mengembalikan objek. Seperti contoh di sini. Operator type of mengembalikan objek karena lari JavaScript adalah objek. Untuk mengatasi masalah ini, ECMAScript 5 mendefinisikan metode baru arrays. Arrays is array fluid. Solusi 2 itu de instancio. Operator mengembalikan true jika sebuah objek dibuat dengan konstruktor yang diberikan. Nah, construct banana balance ini hasilnya true. Nah, itulah penyampaian untuk materi JavaScript arrays. Dan selanjutnya kita akan masuk ke metode JavaScript metode arrays. Di sini metode array JavaScript atau biasa disebut JavaScript array method. Di sini mengubah array ke string to. Metode JavaScript string itu mengonversi array menjadi string nilai. Array misalkan koma. Di contoh sini yang misalkan adalah koma. Ini seperti koma. Banana koma, mango koma, ada koma begini. Ini karena penampilan komanya jadi akan ada komanya. Join metode juga bergabung semua elemen array menjadi string. Berlaku seperti toString, tetapi selain itu Anda dapat menentukan pemisah. Contohnya fruit banana, orange, apple, mango. Yaitu karena toString jadi hasil apalagi kalau pakai bintang jadi dia menggunakan bintang. Menutup dan mendorong. Saat Anda bekerja dengan array, mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen baru. Inilah yang muncul dalam adalah popping item keluar dari sebuah array atau mendorong item dalam array. Muncul the pop, metode menghilangkan elemen terakhir dari array. Construct banana orange menjadi ini contohnya. Ini
menghilangkan elemen terakhir. Untuk metode mengembalikan nilai yang muncul keluar. Contohnya construit banana, orange, apple, mango. Dia menggunakan ini, hasilnya itu minggu, cuma 1 minggu terakhir. Kalau mendorong dia itu menambahkan elemen baru ke array. Seperti contohnya begini. Dan dupus metode mengembalikan panjang array baru. Contohnya seperti begini. Untuk pergeseran elemen itu sama dengan grouping. Mengerjakan elemen pertama bukan yang terakhir. The shift metode menghilangkan elemen pertama array dan shift untuk semua elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Construit banana, orange, apple, mango. First shift. Shift metode mengembalikan nilai yang bergeser. Contoh fruit banana, orange, apple, mango. Kayak begini dia bergeser. The unshift metode banana elemen baru ke array di awal dan unshift unsur-unsur yang kedua. Construit banana, orange, mango. Seperti ini. The unshift metode mengembalikan panjang baru array baru. Contohnya fruit banana, apple, mango. Seperti begini pilihannya adalah lemon. Mengubah elemen array diakses. Elemen array diakses menggunakan nomor indeks. Indeksnya itu array mulai dari 0. 0 itu adalah 1 adalah elemen lari pertama dan 1 adalah kedua, 2 adalah ketiga. Contohnya seperti ini. Properti menyediakan cara mudah untuk menambahkan elemen baru ke array. Contohnya kayak gini. Menghapus elemen karena array ini JavaScript adalah objek elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator JavaScript. Nah, contohnya construit banana, orange, apple, mango. Delete fruit itu 0. Dia undefined. Menggunakan delete dapat meninggalkan lubang gantung yang tidak ditentukan dalam array. Gunakan pop atau shift untuk menggarisbawahinya. Menyambungkan array. The splice metode. Dapat digunakan untuk menambahkan key baru ke array. Contohnya seperti ini. Menambahkan key baru. Nah, ini contohnya untuk menambahkan baru di sini. Ini array. Lagi. Parameter kedua, mendefinisikan posisi di mana elemen baru itu harus ditambahkan. Parameter kedua itu 0 menentukan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Parameter lainnya yang menentukan elemen yang harus ditambahkan. The splice itu metode yang memberikan array dengan kita yang harus. Contohnya kayak construct fruit banana, orange, apple, mango. Di sini tulisannya 2 lemon, kiwi. Menggunakan splice untuk menghapus elemen. Di sini dengan peraturan parameter yang cerdas, Anda dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan lubang dalam array. Contohnya seperti ini. Parameter pertama itu mendefinisikan posisi di mana elemen yang harus ditambahkan. Yang kedua itu
satu mendefinisi beberapa banyak elemen yang harus dihapus. Parameter lainnya dihilangkan, tidak ada elemen baru yang akan ditambahkan. Menggabungkan array. Di sini contoh menggabungkan array. Concatenate dan concatenate. Deconcatenate itu metode tidak mengubah array yang ada. Itu selalu mengembalikan array baru. Metode dapat mengambil sejumlah argumen array yang contoh menggunakan array 3 array. Nah, ini mencoba mengumpulkan array dengan nilai. Mengiris array. Array mulai dari elemen array 1. Contohnya begini. The slice metode menciptakan array baru itu tidak menghapus elemen atau apapun dari sumber array. Contoh ini mengiris bagian dari array mulai dari elemen array 3. Di sini slice metode dapat mengambil 2 argumen seperti slice 1 dan 3. Contohnya kayak gini. Nah, argumen akhir dihilangkan seperti pada contoh pertama yang ini, dan memotong sisa array. Kalau string otomatis, JavaScript itu secara otomatis mengonversi array menjadi string yang dipisahkan oleh koma, ketika nilai primitif diharapkan. Ini selalu terjadi ketika Anda mencoba untuk menampilkan array. Kedua contoh ini akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh constraints banana, orange, dan flamingo. Dokumen get element AE demo inner HTML create the string. Contohnya kayak gitu, dan ini contohnya juga. Semua objek JavaScript memiliki metode toString. Menemukan nilai max dan minimal dalam array. Tidak ada fungsi bawahan untuk menemukan nilai tertinggi atau rendah dalam JavaScript. Anda akan belajar bagaimana Anda memecahkan masalah ini di bab berikut dalam tutorial ini. Menyortir array dan referensi array. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke JavaScript array sort. Di sini sort an array, mengurutkan array. Metode macam array abjad. Contohnya kayak gini. Nah, untuk mengembalikan array itu first metode mengembalikan elemen dalam array. Dalam first itu Anda dapat menggunakan untuk menggunakan array dalam urutan. Nah, kalau di sini kita mau contohnya itu seperti ini. Sortir array. Secara default sort itu fungsi mengumpulkan nilai sebagai strings. Ini bekerja dengan baik untuk string. Apel datang sebelum banana. Namun jika Anda diturunkan sebagai string 25 lebih besar dari 0, maka 2 lebih besar dari 1. Karena itu sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat menggunakan angka. Seperti contoh ini, menggunakan angka 40, 100 ini akan campur, dan nah ini akan cemburu. Gunakan teknik yang sama untuk menggunakan array secara descending. Sama ini juga masih terhambur jika
Nah, dia itu dari besar ke kecil. Fungsi bandingkan. Tujuan dari fungsi membandingkan adalah untuk mengurutkan urutan pengurutan alternatif. Fungsi membandingkan harus membandingkan nilai negatif 0 atau positif bergantung pada argumen. Seperti ini contohnya, dan untuk sort itu fungsi membandingkan dua nilai. Fungsi tersebut mengirimkan nilai ke fungsi perbandingan dan mengurutkan nilai menurut nilai yang dikembalikan, negatif 0 positif. Jika hasilnya negatif, A diturunkan terlebih dahulu. Jika hasilnya positif, A diurutkan terlebih dahulu. Jika hasilnya 0, tidak ada perubahan yang dilakukan dengan urutan dua nilai. Fungsi membandingkan semua nilai dari dalam array dan dua nilai sekaligus A, B. Saat membandingkan 40 dan 100, sort metode ini memanggil fungsi perbandingan 40-100. Fungsi mengirim 40-100 A kurang B, dan karena hasilnya negatif minta 60. Fungsi mengurutkan akan mengurutkan 40 sebagai nilai yang lebih rendah dari 100. Anda dapat menggunakan pendekatan metode ini untuk bereksperimen dengan mengurutkan dan menarik menarik abjad. Di sini menyortir array dalam urutan acak. Cons point 40 di sini mengurutkan dalam keadaan acak 40, 100, 15, 10. Di sini akan acak. Nah, 125. Di sini kita akan mengacak mana yang betul. Menyortir array dan urutan acak. Metode kita lihat di sini contoh di atas, array sort tidak akurat. Itu akan mendukung beberapa angka di atas yang lain. Metode benar yang paling populer disebut Fisher, yaitu shuffle, dan diperkenalkan dalam ilmu data sejak tahun 1938. Contohnya seperti ini. Temukan nilai array tertinggi atau terendah. Tidak ada fungsi bawahan yang menentukan nilai maks dan minimal dalam array. Namun setelah Anda menentukan array, Anda bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi dan rendah. Seperti begini. Menyortir seluruh array adalah metode yang sangat tidak efisien jika Anda hanya ingin menemukan nilai tertinggi. Menggunakan max pada array, Anda dapat menggunakan matmax apply untuk menemukan angka tertinggi dalam array. Contoh function max r, tool max aplikasi apply dan r. Menggunakan max minimal pada array, Anda dapat menggunakan max min apply untuk menemukan angka dalam array. Metode JavaScript min maksimal sa. Solusi tercepat adalah dengan menggunakan metode buatan sendiri. Fungsi ini mengulang melalui array yang membandingkan setiap nilai dengan nilai tertinggi yang ditemukan. Untuk menemukan max yang seperti ini, fungsi mengulang array kayak gini, temukan minimalnya. Kalau menyortir array objek itu seperti ini. Contohnya kayak gini. Bahkan jika
objek memiliki properti dari tipe data yang berbeda. Sort metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan array. Jadi, untuk contohnya itu membandingkan properti string sedikit lebih rumit. Contohnya seperti ini. Nah, umur 2015 sampai 2021 dan 2010. Kita coba cari yang mana yang betul. Sorting the sort. Baik, selanjutnya kita akan masuk di JavaScript array iteration. Iterasi array JavaScript atau JavaScript array iteration itu metode iterasi array yang beroperasi pada setiap array. Nah, metode panggilan fungsi back sekali untuk elemen array. Contohnya count number kayak ini sebagai ini contohnya. Ini kita ambil. Nah, ini class mention on for elemen. Untuk selanjutnya itu perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen: nilai barang, indeks barang, array itu sendiri. Nah, contoh di atas hanya menggunakan parameter nilai seperti contohnya ini. Nah, di sini itu memanggil fungsi sekali untuk setiap elemen array, yaitu 456, 45, 49, 16. Array beta itu demap metode menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. Demap metode tidak menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai, dan demap metode tidak mengubah array asli. Contohnya seperti ini. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen: nilai barang, indeks barang, array itu sendiri. Ketiga fungsi panggilan balik hanya menggunakan parameter nilai, parameter indeks, dan array dapat dihilangkan. Nah, perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen. Yang pertama ada nilai barang, indeks barang, dan ada array itu sendiri. Ketika fungsi panggilan balik hanya menggunakan parameter nilai, parameter indeks, dan array dapat dihilangkan. Contoh post nomor one ada case seperti ini. Contohnya ini. Array filter itu metode menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes. Contoh ini membuat array baru dari elemen dengan nilai lebih besar dari 18. Nah, ini bahannya dengan volume yang lebih besar dari 18. Perhatikan bahwa fungsi ini membutuhkan 3 argumen: nilai barang, nilai indeks sendiri. Maksudnya array kurangi. Terus metode ini menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan mengurangi ke nilai tunggal. Terus metode bekerja dari kiri ke kanan dalam array, lihat juga. Dan terus metode tidak mengurangi array asli.
menemukan jumlah semua angka dalam array. Contohnya seperti ini. Ini adalah semua nilai dari semua angka sini. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 4 argumen. Total nilai awal, nilai yang dikembangkan sebelumnya, nilai barang, nilai indeks barang, array sendiri. Bukan sama, contohnya seperti ini. Array stripe. Array stripe metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan dan mengurangi nilai tunggal. Kalau array setiap itu the free metode cek jika semua nilai array lulus ujian. Contoh ini memeriksa apakah semua nilai array adalah lebih besar dari 18. Contoh seperti ini. Perhatikan bahwa fungsi untuk 3 argumen. Nah, yang kita tadi array index dari index of itu menjadi pencarian array untuk nilai elemen dan mengembalikan ke posisinya. Sintaksis kayak gini. Array index itu terakhir, index of sama dengan array index of tetapi mengembalikan posisi pembukaan terakhir dari elemen yang ditentukan. Array termasuk ECMAScript 2016. Nah, sebagai array ditemukan define metode mengembalikan nilai dari elemen array pertama yang mendekati fungsi des. Perhatikan bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen. Array lex, dan next. Nah ini sama semua. Dan ini terakhir itu JavaScript array counts. Di sini ECMAScript 2015 itu pada tahun 2015 ECMAScript memperkenalkan kita kata kunci yang penting. Sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan cons. Contohnya seperti ini. Nah, tidak dapat ditugaskan kembali, array yang dideklarasikan dengan cons tidak dapat dipindahkan. Contohnya seperti begini. Akan error. Array bukan konstanta. Kata kuncinya hanya sedikit. Menyesatkan tidak mendefinisikan array konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu kita masih dapat mengubah elemen array konstan. Elemen dapat ditugaskan kembali. Anda dapat mengubah elemen array konstan. Contohnya seperti ini. Nah, deklarasi dengan konstan array ini tidak konstan. Dukungan penambahan seperti ini. Jika Anda mengharapkan salah satu pengguna Anda menjalankan Internet Explorer 10 atau lebih lama, Anda harus menghindari penggunaan cons. Ini akan menghasilkan kesalahan sintaks dan kode tidak akan berjalan. Ditugaskan saat dideklarasikan. Variabel JavaScript ini harus diberi nilai saat dideklarasikan. Artinya array dideklarasikan dengan konstanta harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Contohnya seperti ini. Nah, lingkup blok saat array yang dideklarasikan dengan cons memiliki blok scope. Array dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Mendeklarasikan ulang array. Mendeklarasikan ulang array itu yang dideklarasikan dengan dapat diperolehkan di mana saja dalam satu program. Ini contohnya. Dan mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang array konstan itu dalam cakupan yang sama atau di blok yang sama dapat diperoleh seperti ini. Dan mendeklarasikan ulang atau menetapkan ulang array yang ada dalam lingkup yang sama atau di blok yang sama dapat diperoleh seperti ini. Nah, untuk mendeklarasikan ulang array dengan cons dalam konstanta dalam lingkup lain atau
Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.